ya. Namun kita ulangi sekilas tentang mustasna. Mustasna dalam bahasa Arab, mustasna. Mustasna. Ya. Al-mustasna adalah salah satu isim yang dibaca nasab juga, yang dibaca nasab di dalam bahasa Arab, baik itu Al-Quran maupun hadis. Kalau dalam bahasa kita, terjemahan itunya adalah kecuali. Setiap kata kecuali dalam bahasa Arab, kecuali karena dia ada beberapa bersaudara nanti, ya, akan dibaca nasab antaranya. Maka dia masuk dalam pembahasan mansubat yang dibaca nasab fathah. Nah, kecuali, melainkan, nah ini bahasa-bahasa lainnya. Melainkan, atau selain, ya. Ini bahasa-bahasa yang kurang lebihnya sama dalam bahasa kita, namun orang Arab bilangnya mustasna. Jadi kata setelah mustasna itu akan dibaca nasab. Mana huruf-huruf mustasnanya? Di buku, di rampung itu dimulai dari kata illa. Illa. Kemudian goiru sini. Kemudian siwa. Masing-masing ada pasangannya. Kalau ini nanti setelahnya ini pasti jar nantinya. Tapi artinya kecuali semuanya, kecuali melainkan gitu. Ya, kalau dua itu. Kemudian ada di situ ada. Laisa ada. Ada, nah. Kemudian ada nanti mulai ada kembali. Menjenguk nanti. Ada kemudian hasya. Kemudian khola. Nah. Khola. Ini disebut dengan huruf. Ada yang mengatakan huruf, di sini juga ada yang mengatakan fi'il, ada terjadi perselisihan ya. Ada yang mengatakan adalah isim. Pokoknya al-muhim abaikan itu dia isim, fi'il apa huruf. Yang jelas kita tahu hukumnya kalau ketemu 6 jenis kata ini, yang jelas kalimatun semua kata ini, maka 4 diantaranya, 4 itu nanti akan berlaku hukum fathah nantinya setelah kata entah ada, hasya, khola atau illa. Adapun goir dan siwa, pastikan setelahnya 100% majrur kasro. Ya. Ini dulu nih, mustasna adalah isim nasab yang terletak setelah alat-alat penasab. Nah, ini namanya alat-alat penasab atau kata-kata penasab, apapun bahasanya. Kalau ketemu ini akan berlaku ya hukum mustasna nasab, khususnya 4 ini ya. Kalau ini nanti tidak, selamanya akan menjadi mudhof nantinya. Kata setelah ya dia bagaikan huruf jar nantinya kalau ketemu ini. Ghairil maghdubi. Nah, pasti setelah kata goir dalam bahasa Arab itu akan majrur kasroh. Ada? Nah, sekarang di situ contohnya misalkan jaa at-tullabu al-muslimun, contohnya al-muslimuna. Mana contoh yang lain ya? Illa Zaidan misalkan. Ja'al muslimun illa Zaidan. Ini tiba-tiba nasab tuh. Setelah kata illa. Antum mau pakai di sini ada Zaidan, hasya Zaidan, khola Zaidan sama. Intinya kita ngambil satu contoh illa karena hukumnya nanti akan sama. Dan di sini juga nih ada dengan hasya, ada yang mengatakan ada ini juga huruf jar, maka setelahnya itu bisa ada Zaidan, ada juga mengatakan ada Zaidin. Ya, pokoknya kita abaikan semua khilaf semisal itu. La yahumuna, enggak penting. Maknanya jelas dia itu pengecualian gitu dalam bahasa Arab. Jadi lugha juga kayak fikih juga ada di sana khilafnya. Khilaf istilah aja antara Basra dengan Kufah gitu bahasanya dulu. Kalau dalam kitab-kitab khilafnya bahasa. Nah, dah teman-teman. Nah, maka ini yang disebut dengan mustasna. Apa namanya? Mustasna. MS ya? MS kan ya, mustasna. Nah, kemudian ini namanya harful istisna namanya. Istisna. Nah, itu kadang itu istisna, kelebihan nunnya 1. Anda ingat banget kalau lebih 1 itunya lebih 1
Nah, ingat dulu ngajarin logat tuh Ustaz Abdurrahman Buton. Baitus Syaiton katanya. Ini salah nulis nih. Ini Baitus Syaiton katanya. Rumahnya setan katanya. Kosong kan enggak ditempati. Enggak ada di situ space-nya. I13 ta. Nah, ini satu stistas rumahnya. Nah, gitu. Enggak boleh lebih ini ya, enggak boleh lebih gitu. Kemudian ada istilah yang ke selanjutnya. Kalau ada pengecualian, ada yang dikecualikan darinya. Itu bahasanya. Namanya mustasna minhu. Namanya mustasna minhu namanya. Berarti jumlahnya terkadang dia lebih banyak dibandingkan yang dikecualikan. Seluruh murid ya, sekolah Al-Islam masuk semuanya gitu, kecuali dalam bahasa Indonesia kita kata kecuali. Tapi nggak berlaku hukum-hukum yang lain. Kalau di bahasa Arab ya harokat, pengaruh di harokatnya dengan kedudukannya. Yang namanya mustasna, kemudian mansubun bil fathati li'annahu isim mufrad. Kalau dia dua, misalkan dua zaidan, zaidaini. Nah, zaidaini. Illa zaidaini, kecuali dua zaid. Ahmad Zaid dengan Muhammad Zaid. Dua-duanya Zaid nggak hadir misalkan. Tetap nasab pastinya. Ya, baik. Udah teman-teman lihat mustasna. Kenapa dibahas ini? Karena nanti ada pembahasan setelah illah, hal. Ini kadang dibaca ada 3 hukum dia. Setelah huruf atau ada watul istisna, ada beberapa keadaan dia. Pertama ada wajib nasab, ada rofa ya. Di situ yang pertama ada wajib nasab. Nah, tapi ada ininya rumusnya. Jika apa? Kalimatnya positif. Ini kalimat positif. Kalimat positif itu enggak ada la ataupun ma. Nah, ini kalimat positif itu yang kayak gitu. Wajib nasab, hukumnya wajib ain. Wajib pasti kayak gini. Jika kalimatnya positif, kemudian plus ada disebutkan mustasna minhunya. Ini ada ininya nih, mustasna minhunya. Ya maka wajib nasab. Contohnya mana ini di atasnya? Ja'al muslimun ila zaidan. Nah, kalimat ini positif. Ya, enggak ada ma, enggak ada la di depannya sini. Baik. Kemudian disebutkan mustasna minhu. Maka di sini wajib nasab. Enggak boleh baca zaidun, enggak boleh baca zaidin. Apalagi disukun zaid. Nah, ja'al muslimun ila zaid. Yaitu dalam percakapan ataupun dalam qiraah baca nggak bisa, salah itu. Salah total. Udah? Ini hukum yang pertama wajib. Mana ada lasernya. Kemudian yang kedua. Apa yang kedua teman-teman? Sunnah, mubah. Apa bahasanya? Boleh antum milih apakah? Terserah antum. Ya, apa bahasa halusnya? Baik. Hukumnya sekadang boleh apa? Boleh nasab, boleh ngikutin mustasna minhunya. Nah, berarti kalau ini kan boleh nasab, boleh ngikuti mustasna minhu. Nah, ini pakai rumus ini kayak rumus jimat ini kalau senang ini dukun-dukun kayak gini. Ini apa ini rumus jimat syar'i. Nah, untuk bahasa nih istilah-istilah bid'ah semuanya. Tapi udah teman-teman, boleh nasab hukumnya kedua adalah boleh. Antum boleh mau baca gimana dia. Ini boleh ya juz, mubah. Tapi kapan itu? Lihat kalimatnya negatif. Benar kan ini? Oh, iya. Kemudian disebutkan mustasna minhu. Ini agak mirip-mirip, tapi kalau antum bisa dikasih cari mustasna minhu. Contohnya ya tinggal antum pakai di atas ini. Tulis lagi. Kemudian antum tambahkan maja'ah. Maja'al muslimuna illa zaidan. Nah, ini nasab nantinya karena dia adalah mustasna, antum i'rab mustasna. Nah, kadang dia jadi badal nantinya. Illa Zaidun ini rofa karena mengikuti mustasna minhu. Ya,
Mustasna minhunya kan rofa, dia fa'il kan? Fa'il kan bagian dari rofa-rofa gitu. Nah, ikut i'robnya, bukan ikut harokatnya, ikut i'robnya. Udah, teman-teman? Nah, karena kaidahnya tadi apa? Boleh, kenapa? Boleh nasab, boleh mengikuti mustasna minhu, boleh mengikuti i'robnya dia. Karena al-muslimun di sini kan ja'al muslimun fa'il kan? Marfu, rofa. Maka mustasnanya juga rofa. Ngikut aja mereka. Udah? Yang kaidah yang kedua ini agak mirip ini. Nah, kaidah yang ketiga apa? Di-i'rab sesuai dengan kedudukannya. Nah, di-i'rab sesuai dengan kedudukan, maka ana gantikan jadi biru. Ini lebih unik dia. Pertama, kalimatnya negatif, berarti apa